Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Erika Setianingsih dengan NIM 20031022228. Sebelum saya mempresentasikan jenis dan mekanisme kredit perbankan yang meliputi tata cara pengajuan, jenis kredit, syarat kredit, dan yang lain sebagainya, saya akan membagikan informasi sedikit tentang profil Bank BCA Syariah. Nah, PT Bank BCA Syariah ini atau BCA Syariah ini berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur BI pada tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Nah, jaringan BCA Syariah ini tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, Pasuruan, dan Panakukang. Nah, PT Bank BCA Syariah ini termasuk pada bidang usaha bank umum syariah dan saham BCA Syariah ini belum tercatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk pembiayaan produk dan layanan dari Bank BCA Syariah itu ada 9 macam. Kalian nanti bisa lihat di sini atau di sini nanti akan saya cantumkan agar lebih jelas. Dan yang pertama adalah KKB-IB BCA Syariah. Merupakan pembiayaan yang diberikan BCA Syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk kepemilikan atau pembelian kendaraan bermotor baru ataupun bekas. Dan yang kedua adalah pembiayaan KPR-IB. Nah, ini adalah pembiayaan pembelian rumah tinggal atau apartemen berdasarkan prinsip murabaah. Dan yang ketiga adalah pembiayaan umroh IB. Merupakan salah satu fasilitas pembiayaan multijasa dengan akad sewa menyewa atau ijarah multijasa untuk membantu nasabah mewujudkan niat melaksanakan ibadah umroh. Dan yang keempat adalah pembiayaan emas IB. Merupakan produk pembiayaan dari Bank BCA Syariah untuk kepemilikan logam mulia atau emas dengan prinsip syariah. Dan yang kelima adalah pembiayaan rekening koran syariah IB. Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan real nasabah. Dan yang keenam adalah pembiayaan modal kerja IB, merupakan penyediaan dana jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Dan yang ketujuh adalah pembiayaan investasi IB, merupakan pembiayaan investasi yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembelian tanah dan bangunan, dan kendaraan untuk usaha. Dan yang kedelapan adalah pembiayaan anjak piutang IB. Adalah layanan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek yang diberikan BCA Syariah disertai dengan pemberian fasilitas pembiayaan sesuai prinsip syariah. Dan yang kesembilan terakhir yaitu bank garansi. Ini merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh layanan dari Bank BCA Syariah ini, yaitu pembiayaan modal kerja IB yang merupakan penyediaan dana jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti pembiayaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal lainnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan mekanisme tersebut meliputi tata cara pengajuan, jenis kredit yang ditawarkan, dan syaratnya.
Nah, saya mengambil contoh Bank Modal Kerja IB ini karena informasinya paling lengkap dan meliputi yang lainnya. Nah, manfaat mengambil modal kerja IB ini adalah yang pertama, tersedia jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan yang kedua, pembiayaan dapat bersifat revolving dan non-revolving. Dan yang ketiga adalah pembayaran kembali dapat dilakukan secara angsuran bulanan dan atau non-angsuran. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk nasabah individu ataupun badan usaha. Nah, untuk fiturnya tersendiri dari Bank BCA Syariah ini tersedia dari berbagai jenis akad, yaitu yang pertama murabaah, di mana Bank BCA Syariah ini membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang telah disepakati. Dan yang kedua adalah mudharabah. Ini di mana Bank BCA Syariah membiayai kebutuhan modal kerja yang diperlukan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau gross profit and loss sharing berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang ketiga adalah musyarakah, di mana Bank BCA Syariah ini membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang diperlukan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau gross profit and loss sharing berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ijarah, di mana Bank BCA Syariah ini membiayai pembelian kebutuhan modal kerja yang bersifat jasa atau manfaat atas barang atau sewa yang diperlukan oleh nasabah. Nah, untuk ketentuan jangka waktunya sendiri yaitu yang pertama, revolving angsuran maksimal itu 1 tahun dan revolving non angsuran itu maksimal juga 1 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu non-revolving angsuran maksimal itu 5 tahun. Sedangkan revolving non-angsuran itu maksimal 1 tahun. Dan untuk persyaratan nasabahnya itu seperti biasanya, yang pastinya itu warga negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk nasabah perseorangan. Dan yang kedua adalah cakap hukum, itu yang paling penting juga. Dan yang ketiga, telah sesuai dengan anggaran dasar serta ketentuan hukum yang berlaku untuk nasabah badan. Dan yang keempat adalah memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan. Dan yang keenam yaitu tidak dalam keadaan pailit. Dan yang terakhir, tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar kredit macet regulator. Nah, untuk biayanya sendiri, nasabah tidak dikenakan biaya provisi. Tapi, nasabah dapat dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya terkait proses pembiayaan seperti biaya penilaian agunan, biaya notaris, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku. Nah, penting untuk diketahui. Yang pertama, nasabah dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah dan dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan dari Bank Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah nasabah dapat dikenakan biaya-biaya terkait proses pembiayaan sesuai ketentuan bank. Baik, sekian presentasi dari saya dari Bank BCA Syariah. Apabila ada kurang lebihnya informasi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.